Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Evi, bidan yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Ibu, di sini saya akan melakukan konseling tentang perawatan bayi baru lahir ya Bu ya. Apakah saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, aku bersedia. Saya ini ya Bu ya, melakukan cuci tangan. Pertama, Ibu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya. Jadi nanti saya akan melakukan konseling kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir ya Ibu ya, untuk sehari-harinya nanti. Nah, yang pertama adalah ASI ya Bu ya. Nah, jadi ASI itu adalah makanan terbaik bayi baru lahir sampai usia 6 bulan ya Bu ya. Jadi sampai usia 6 bulan itu tidak perlu tambahan makanan, pendamping ataupun cairannya Ibu ya. Nah, untuk pemberian ASI itu Ibu minimal 8 kali sehari ya Ibu ya, tidak boleh kurang. Semakin banyak Ibu memberikan ASI, semakin merangsang produksi ASI Ibu. Jadi semakin nanti produksi ASInya semakin banyak. Nah, untuk hari-hari pertama bayi baru lahir itu biasanya keluar kolostrum ya Ibu ya. Kolostrum itu adalah ASI pertama. Biasanya itu warnanya agak kekuningan. Nah, itu adalah kolostrum itu adalah ASI terbaik ya Ibu ya. Itu bisa menambah gizi dan juga untuk kekebalan tubuh si bayi. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi ya Bu ya. Untuk sehari-hari itu biasanya jaga kontak antara kulit ibu dengan bayi. Itu biasanya dapat melakukan dapat memberikan kehangatan pada bayi Ibu, untuk skin to skin. Nah, untuk selanjutnya pastikan bayi terletak dalam tempat yang hangat dan kering ya Ibu ya. Jangan sampai dingin seperti itu. Kemudian pakaikan bayi dengan topi, baju, sarung tangan, sarung kaki dengan selimut ya Ibu ya. Kemudian mengganti popok dan selimut itu sesuai keperluan bayi ya Ibu ya. Jangan terlalu lama untuk mengganti popok. Kemudian rabat telapak kaki adik bayi ya Ibu ya. Jika itu terasa dingin, Ibu bisa melakukan kontak kulit atau bisa menambahkan selimut. Kemudian menjaga ruangan tetap hangat saja ya Ibu ya. Jangan memakai kipas dulu. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang posisi tidur bayi. Nah, yang pertama itu bayi itu dianjurkan tidurnya itu bersama dengan ibunya ya Bu ya, supaya mudah untuk melakukan pemberian ASI. Yang kedua itu sebaiknya Ibu tidur bersama bayi menggunakan kelambu supaya mencegah untuk terjadinya malaria. Kemudian selanjutnya itu posisi tidurnya adik itu disarankan terlentang atau miring ya Ibu ya, tidak dianjurkan untuk tengkurap. Nah, itu untuk melakukan itu Ibu perlu melakukan pengawasan ya Ibu ya, kalau ada adik bayinya tidur. Selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya adalah perawatan tali pusat untuk sehari-hari ya Ibu ya. Yang pertama itu ketika itu yang pertama melakukan cuci tangan dan sesudah melakukan perawatan tali pusat ya Ibu ya. Yang kedua, jangan membungkus putung tali pusat itu atau mengoleskan cairan atau bahan-bahan lain ya Ibu ya yang di putungnya tali pusat itu. Kemudian lipatan popok itu harus di bawah tali pusat. Kemudian yang selanjutnya itu luka tali pusat itu harus dijaga tetap kering dan bersih sampai kering dan juga lepas sendiri ya Ibu ya, itu pusatnya. Kemudian yang selanjutnya itu jika puting tali pusat itu kotor, dianjurkan itu untuk membersihkan menggunakan larutan DTT, tetapi membersihkannya itu dengan pelan-pelan ya Ibu ya. Kemudian langsung dikeringkan dengan kain bersih. Terus yang selanjutnya itu Ibu juga harus memperhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi pada tali pusatnya, seperti terdapat kemerahan pada daerah tali pusat. Kemudian Ibu melihat ada nanah atau berbau. Jika terdapat tanda-tanda seperti itu, Ibu bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga harus mengukur
suhu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa membeli termometer, nanti bisa dicek ya Ibu ya. Termometer itu bisa dicek di dahi, ketiak ataupun leher, apakah anak mengalami demam atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda bahaya ya. Jadi Ibu harus mengetahui tanda bahaya pada bayi untuk perawatan di rumah ya Ibu ya. Yang pertama itu tidak mau minum atau memuntahkan makanan ya Ibu ya. Yang kedua itu biasanya bayinya itu kejang. Yang ketiga itu biasanya bergerak hanya jika dirangsang. Jadi adiknya itu kurang gerakannya Ibu, maunya bergerak itu cuma kalau dirangsang. Seperti itu ya Bu ya. Terus nafasnya itu biasanya cepat, lebih dari 60 kali per menit, atau nafasnya itu lambat kurang dari 30 kali per menit ya Ibu ya. Kemudian adiknya itu biasanya merintih Ibu, jadi suka merintih seperti itu ya Bu ya. Kemudian tarikan dinding dada itu ke dalam sangat kuat, jadi ada tarikan dinding pada bayinya itu ya Bu ya. Kemudian teraba demam, suhunya di atas 38 ya Ibu ya. Kalau misalkan teraba dingin berarti di bawah 36 derajat Celcius ya Ibu ya. Jadi Ibu harus menggunakan termometer. Nah itu yang selanjutnya itu ada nanah di area matanya, kemudian pusat kemerahan itu ya Bu ya. Terus diare, tampak kuning di telapak tangan dan kaki, seperti itu Bu. Nanti kalau ada yang tanda-tanda yang seperti itu langsung di fasilitas kesehatan ya Ibu ya. Nah Ibu, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ya Bu ya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.